Aku sudah tua. Aku sudah menjauhi kegaduhan dunia. Angkara murka merajalela, merusak tatanan dharma. Keluarlah, Guru. Tapa hanya percuma, puja doa akan sia-sia jika membiarkan angkara menguasai dunia. Wanayasa, jangan ganggu aku. Jerangkong hidup membuat keonaran di mana-mana. Dan tidak seorang pun bisa menandingi dia, kecuali Guru. Aku sedang mendekati Sang Maha Sampurna. Melenyapkan jerangkong hidup yang banyak membuat kerusakan di atas bumi. Itu juga merupakan jalan pendekatan pada Sang Maha Sampurna. Bukankah begitu ajaran Guru? Laku utama bukan hanya tapa dan puja doa. Melenyapkan angkara juga laku utama menuju jalan sampurna. Mari Guru, kita keluar menghadapi jerangkong hidup. Puluhan satria yang ingin melenyapkan kejahatan jerangkong hidup mati sia-sia. Para pendekar sakti mati menyedihkan. Korban telah banyak. Hanya Gurulah tandingannya. Ingat Guru, jika banyak anak menjadi yatim dan para istri menjadi janda karena perbuatan jerangkong hidup, Gurulah yang bertanggung jawab. Sang Maha Esa menyaksikan kita. Kelak di hari pengadilan agung, Guru akan menyesal dituntut para kawula lemah. Permisi. Bagus. Bagus. Berarti permaisuri pun ada di sana. Resi Wanayasa. Tidak boleh terjadi itu. Aku harus minta bantuan pada Guru Jerangkong hidup. Asal alam semesta dari wujud yang satu, yaitu Zat yang Maha Sampurna. Dan sifat Zat yang Maha Sampurna cuma satu: apik, elok, indah. Sebab itu berbahagialah orang yang memiliki sifat apik. Dia tidak tersentuh oleh rasa takut, tak terjamah oleh duka dan nestapa. Dia kokoh dalam tenang, dalam kepasrahan, dan tenggelam dalam kebahagiaan yang mutlak. Hidup kita ditentukan oleh pilihan kita sendiri. Baik atau buruk, dicinta atau dibenci, tergantung pada laku kita. Di dunia ini, tidak ada yang paling sakti, paling kaya, atau paling pintar. Semuanya serba semu, serba nisbi. Dalamnya laut, masih ada yang lebih dalam lagi. Tingginya langit, masih ada langit lagi. Ilmu memberi pancaran terang dalam sanubari manusia, menumbuhkan kebijaksanaan dan kesadaran. Dia akan menampilkan kerahasiaan kasunyatan yang ada di semesta. Ilmu sejatilah yang bisa menyirnakan kegelapan, sehingga kita dapat tenggelam dalam pesona hakikat, luluh dalam samudra kebenaran. Tolong! Goblok! Sedik-sedik macam apa ini? Lihat! Kalian juga akan seperti dia kalau tidak bisa mengemban tugas. Bagus. Bagus. Dinda Dadung Amuksa. Hari ini runtuhnya kerajaan Karang Sedana. Ya, kita buktikan bahwa kitalah yang lebih kuat. Dinda, cepat berkemas. Pemberontak sedang merajalela, dibantu oleh orang-orang kuat. Mungkin tidak gampang mengusir mereka. Jadi,
meninggalkan keraton ini. Bawalah prajurit-prajurit setia dan beberapa dayang. Kanda. Ayah, kenapa kita tidak bersama saja? Jiwa satria pantang lari, anakku. Aku takut, Kanda. Apa mesti kita berpisah? Tidak apa-apa, Dinda. Kita berpisah untuk sementara. Aku akan membendung mereka supaya tidak kemari. Cepat tinggalkan tempat ini. Sebagai sahabat, saya sekali lagi nasihatkan, jangan dekati Reksadipa. Biarkanlah beliau tenang di tempat pertapaannya. Kau kenal pendekar Ki Ageng Reksadipa? Tiap orang kenal pendekar besar itu. Namanya tersohor di mana-mana. Dia bekas senapati kerajaan Pajajaran. Tepat. Beliau menjadi buronan tentara Pajajaran karena dituduh mencemarkan nama baik Panglima dengan membawa lari putrinya. Betul. Saya senang kau tahu banyak. Di mana pertapaan Reksadipa sekarang? Saya tidak ingin kepala saya lepas oleh murid-muridnya. Saya harap kau pun mau mengerti. Tidak. Saya mengemban tugas. Saya harus membawa Ki Ageng Reksadipa, hidup atau mati, kembali ke Pajajaran. Mana Pratiwi? Ada di sana. Suruh cepat. Kita mau melanjutkan perjalanan. Guru, Ananda datang. Sudah saya bilang. Tidak usah, Mak. Ada orang dari Pajajaran mencari guru. Jaka Baruna namanya. Hati-hati dengan dia. Mungkin muridnya Baruna. Jangan meremehkan kesaktian saya, Guru. Lembus kilan dan panah rantai naga percona yang Guru ajarkan kepada saya akan saya pergunakan untuk menggenggam seluruh dunia ini. Dan akan saya buat para pendekar takluk di bawah kaki Kangsa Legawa. Ingat, Kangsa. Di atas langit masih ada langit. Jangan angkuh. Keangkuhan menghilangkan kewaspadaan. Akan saya buktikan, Guru. Akan saya binasakan Jaka Baruna. Jangan. Jangan apa-apakan dia. Kenapa, Guru? Tidak usah banyak tanya. Turuti saja perintahku. Terus terang, saya sedikit gentar. Ketika berkali-kali ia tahu jurus yang saya miliki. Apalagi setelah melihat keampuhan panah rantai. Yang kau saksikan itu panah berantai naga percona yang belum ada tandingannya. Bagaimana cara mengalahkannya, Guru? Kau harus menguasai ajian Pancasona dan jurus Raja Penyangga Langit. Jurus ini sengaja saya ciptakan untuk mengimbangi ajian Rawa Runtek yang disalahgunakan pemiliknya. Apa waktu muda Guru juga pernah berhadapan dengan lawan yang menggunakan ajian Rawa Rontek dan para sakti naga percona? Pengalaman pahit sekaligus indah. Maksud Guru, saya, gurumu ini, sebenarnya saudara kandung Ki Ageng Reksadipa. Kami kakak beradik yang saling mencintai. Pada suatu ketika, orang tua kami mengirimkan pada salah satu padepokan untuk belajar ilmu kanuragan. Dan kami sama-sama menjadi senapati kerajaan Pajajaran. Celakanya, kami sama-sama mencintai seorang gadis, putri Panglima, putri Ratih. Dan lebih celaka lagi, Ratih tidak mempunyai sikap yang tegas. Dia layani keduanya. Ya,
suatu ketika, saudaraku berbuat nekat. Ratih, dia bawa lari ke padepokan. Dan di sana, apa yang terjadi? Dia langsungkan pernikahan di hadapan guru. Saya merasa terpukul karena dicurangi. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia adik saya yang paling saya cintai. Sejak itu, saya kehilangan semangat hidup. Karena putus cinta, Guru. Lalu bagaimana, Guru? Lalu terjadi peristiwa yang tidak terduga. Ayah Ratih, Panglima Jaladara, marah sekali. Dia kerahkan tentaranya untuk menangkap Reksadipa. Sejak itu, Reksadipa jadi buronan. Kemana saja, adikku dikejar oleh tentara Pajajaran. Lalu beliau tertangkap, Guru. Adikku kabur dari Pajajaran. Kabur meninggalkan istrinya yang sedang hamil muda. Kemana Reksadipa pergi? Bagaimana nasib Putri Ratih? Nasibnya persis seperti nasibku. Seperti daun kering yang tertiup angin. Karena lepas dari tangkainya. Guru pernah menjumpainya. Lama kami tidak berjumpa. Kemudian sesudah bayi yang dikandungnya lahir, Putri Ratih datang ke tempat saya. Tangisnya meruntuhkan hati saya. Dengan bayinya, Ratih saya antarkan ke Galuh menjumpai Reksadipa. Tapi, bagaimana sambutannya di sana? Tidak! Dia bukan anak saya. Dia anakmu, Kakang Baruna. Adik Reksa. Apakah itu ucapan seorang satria? Adik yang saling mencintai. Pada suatu ketika, orang tua kami mengirimkan pada salah satu padepokan untuk belajar ilmu kanuragan. Dan kami sama-sama menjadi senapati kerajaan Pajajaran. Celakanya, kami sama-sama mencintai seorang gadis, Putri Panglima, Putri Ratih. Dan lebih celaka lagi, Ratih tidak mempunyai sikap yang tegas. Dia layani keduanya. Ya, itulah yang membuat kami saling cemburu. Pada suatu ketika, saudaraku berbuat nekat. Ratih, dia bawa lari ke padepokan. Dan di sana, apa yang terjadi? Dia langsungkan pernikahan di hadapan guru. Sejak kematian Ratih, saya selalu bermusuhan dengan adikku sendiri, Reksadipa. Kami saling bertempur, masing-masing melampiaskan dendam. Kami saling berpisah dan saling menimba ilmu.
kemudian kami saling bertemu dan saling menggempur. Dan ternyata Reksadipa lebih banyak mendapatkan kemajuan. Dia mendapatkan rawa runtek dan panah sakti, naga bercona. Sebagaimana kamu, dulu pun saya gentar menghadapi ilmu rawa runtek dan panah sakti naga bercona. Bertahun-tahun saya mempelajari ilmu untuk menandingi ilmu rawa runtek dan panah sakti naga bercona. Saya pelajari ajian Pancasona dan jurus raja penyanggalan. Saya ingin bertarung dengan saudaraku lagi. Tapi saya tidak diberi kesempatan. Reksadipa menghilang tak tentu rimbanya. Akan saya tangkap Kang Salegawa agar bisa menunjukkan tempat pertapaan Reksadipa, Guru. Akan saya turunkan ajian Pancasona agar kau bisa menandingi murid Reksadipa. Kalau ilmu yang saya turunkan ini kau gunakan untuk kerusakan, akan memakan dirimu sendiri. Ya, Guru. Aku seorang pengembara yang bergandengan tangan dengan matahari, tapi yang datang dari kegelapan dan turun bersama tetesan darah manusia. Jangan bangunkan aku. Biarkan aku tidur pulas di atas pangkuan rembulan. Biarkan aku terbang bagai kelelawar malam. Biarkan ku lintasi samudera luas yang penuh darah. Biarkan ku buat dunia berwarna merah. Sebenarnya, kalian hendak kuutus ke Kediri untuk menemui Adikuti. Tapi siapa pengacau itu? Ampun, Gusti. Hamba mohon beribu-ribu ampun. Hamba belum bisa menangkapnya, Gusti. Tapi para Kisani mengatakan bahwa munculnya pengacau itu bersama munculnya Kakang Bajil, Gusti. Hamba mohon. Paman Bajil. Kalau memang Adi Bajil, hanya kau yang mampu menandinginya, Kamandanu. Persembahkan kepalanya kepadaku. Tepat pada saat bulan purnama penuh berada di atas ubun-ubun kita. Terus terang, hamba sangat khawatir pada keadaan adik Kamandanu ini, Gusti. Adik Kamandanu belum sembuh dari lukanya akibat pukulan Kakang Bajil, Gusti. Aku bisa berobat di perjalanan. Ilmu Kakang Bajil kali ini pasti lebih sempurna, Kamandanu. Hati-hati, Kamandanu. Kau jangan main-main. Dia telah berhasil mencuri kitab Aji Segorogeni dari Padepokan Tengger. Aji itu sungguh luar biasa, Nger. Tapi guru besar Padepokan Tengger Wong Agung tidak mampu menguasainya. Karena dia tidak tega melaksanakan persyaratan terakhirnya. Setiap orang yang hendak menguasai Aji itu harus mandi darah 8 bocah turunan para satria. Dan waktunya pada saat bulan purnama. Mohon pamit, Gusti. Sebaiknya hamba pergi. Dan akan kembali pada saat purnama tiba. Apa kamu tahu di mana tempat persembunyian Adi Bajil? Hah? Jawab. Ramapati. Ampun, Gusti, ampun. Di Kurawan, Gusti. Hah? Kurawan? Rupanya kau, Kamandanu.
Kamandano, aku sudah menduga, Paman Bajil. Ayo cepat serahkan bocah itu padaku. Justru kau yang harus menyerahkan diri. Dan ikut aku ke Majapahit. Menyerahkan diri padamu. Kau jangan sembarangan, Kamandano. Aku bukan Bajil yang dulu. Karena aku sudah menguasai Aji Segoro Geni. Aku sudah mandi darah 7 bocah. Sekarang ilmumu belum sempurna, Paman. Paman masih harus mandi darah 1 bocah lagi pada saat purnama besok. Pengetahuanmu lumayan. Sekarang, ayo kita buktikan. Selain itu, kau pasti ingat pembantaian prajurit-prajurit Majapahit di Jasun Bungkal. Itu rupanya yang membuatmu begitu bernafsu untuk menangkapku. Ya. Hah? Tapi Kamandano, bukan aku orangnya. Kau keliru. Hah? Itu pertanda makin banyaknya pendekar yang membenci Majapahit. Kau mulai gemetar, Kamandano. Apa kau mampu melindungi bocah itu, ha? Ya. Sudah kubilang, Kamandano. Aku bukan Bajil yang dulu lagi. Rupanya kau sendiri yang mengantarkan bocah itu, Wuni. Saya mau mengambil hadiah saya, Paman Bajil. 100 keping emas yang Paman janjikan dulu. Bukankah Paman saya telah melaporkan di mana mesin berada? Tidak. Tidak, Dwi Pangga. Tidak ada hadiah untukmu. Tapi Paman, saya telah mengorbankan ayah saya sendiri. Dan Paman sendiri yang membunuhnya. Kalau aku tidak memberimu, kamu apa? Melawanku? Iya. Tidak, Paman. Apa kau mampu? Hah? Bajil. Kau tidak mengenalku lagi. Rupanya kau Dwi Pangga. Aku tidak mau memperpanjang persoalan kita ini, Kakang. Sebaiknya Kakang tinggalkan tempat ini sebelum pikiranku berubah. Aku seorang pengembara yang bergandengan tangan dengan matahari. Tapi yang datang dari kegelapan dan turun bersama tetesan darah manusia. Biarkan aku tidur pulas di atas pangkuan rembulan. Biarkan aku terbang bagai kelelawar malam. Biarkan kulintasi samudera luas yang penuh darah. Biarkan kubuat dunia berwarna merah. Papa Sangkara, bunga para dewa. Pasti ada yang terluka. Aku melihat dari sinar matamu. Siapa dia? Aku ingin aku bisa menolongnya. Pertolongan yang suci memang jiwa seorang kesatria.
Tapi biarkan yang luka tidur di atas pangkuan rembulan. Aku memang datang dari kegelapan. Tapi aku ingin melihat dunia begitu terang dan menyelamatkan semua orang. Dengan Bapa Sangkara. Karena itu, di mana dia, Paman? Jangan bangunkan dia. Saya takut dia akan terbang seperti kelelawar malam, melintasi samudera yang penuh darah, dan membuat dunia berwarna merah. Rupanya Paman tidak melihat. Aku pengembara yang selalu bergandengan tangan dengan matahari. Matahari memang sering membuat dunia nampak berseri. Tapi sinarnya sering membuat embun pagi pergi. Bersamaan turunnya tetes-tetes darah manusia. Rupanya takdir mempertemukan kita untuk bersyair. Dan syairku selalu berakhir dengan darah manusia. Yengenwa, running dog of the Qing, you should be ashamed of your evil deeds, you bastard! Shut up! I respect you, Chinwan Li, because you are a brave man. If only you will tell me where Chen is hiding, I will spare your life and reward you. Stop it. I'm one of the Sini clan, founded by our great hero, Xu Fei. I'm no betrayer. I wouldn't have anything to do with you, you bastard. You have created some evil ways to terrorize our people, and even if it costs me my life, I will challenge you. I advise you to think it over. I want your life. So, we'll see about that. Tell me where Chen is. We've just moved here, and already you're causing trouble. What have I been teaching you? Study and act with thought. What else? Train hard to help others. Have you trained today? Not yet. Grandpa, shall I start now? Go ahead. Finish. It was much too quick. I couldn't see it clearly. But I'm getting old, and my sight is going. Once more, and slowly this time. Oh. Well, what is this? Footwork. It looks all right, but not very steady. Come on. Proper stance. You said a proper stance, not an improper one. Come on. Cross stance.
What else? Unicorn. Left. Then right. Firm enough? Very firm. Then move. Oh, I can't. Why not? Because it's too firm. Oh, really? Can you make another firm stance? Oh, yes. The twisted stance. Look at this. Not that. Another new one. The upside down. Oh, not that one. Get up there. Now, stay there. Stay steady and mind my bowl. This bowl I collect my income in. Take care. If anything happens to it, you've had it. Grandfather, where are you going? I can't take it. I'm going to the toilet. No, I can't bear it. Come back quickly. This one is pretty. This one is for you. This one is for you. Unicorn. I'm sorry, it's not for sale. Here, son. Take it. Place your bet. Bet with your eyes. Quicker than my hands. Come on, place your bet. I'll try. Quickly! Quickly! Place your bets! Hey, hands off! Only a few winners! Hands off! Hands off! More bet. Hey! Open me! Open me! There we are! Put it all on. You don't really want to play anymore now, do you? But it's so easy. So easy. I'll go when I've won this. Don't move. Look. No, you lost That's bad luck. Beaten again. I must win this time. I'll do it. No, I'll do it. Here, let me change it. You won't regret it. Just you wait and see, all right? And now this one. Open. You win. Winners again! That's mine. That's yours. For helping you to win, I'm going to take this as my tip. Goodbye. Oh, go. Let's play again. No more now. You'll lose everything. You're big. Why didn't he see you? Stop! Wine and food? Celebrating New Year, are you? What do you want? You to stay away! Who are you to tell me? Who am I? You must have heard of the Great Bear. And Stony Egg. And Iron Head. Watch out. That's me. I don't give a damn who you are. Go on, get in. Stay there! You had better return all of my money. Right. Why should I? Because of this. Kill! Good.
bring it back. Don't you worry. I'll try. Bye-bye. An earthquake. What's your name? Stony Egg. But now, you're a broken egg. Now you're a scrambled egg. Now you're a rotten egg. All right, Humpty Dumpty. And your Ironhead. You hit there. Now hit there. Head up. Turn away. Run away. You're a very big man with a very small brain. He's called the Great Bear, but he looks smaller from here. You want to fight? You want the money back now? No, we don't. I'm going. Of course you can go now. Don't try to follow me. No, we won't follow. What shall we do? Get him up right now. Let's go. Good wine. It's from the same place? Same shop as usual, but it's much better. Much more than usual. Yes, much more. Good boy. Where do you get the money? I was very lucky. I found some money out in the street. That's why I bought it for you. You were lucky. Yes. You go out and see if you can find some more money. The truth. What's that? 1 became 2. 2 became 4. 4 became 8. Oh, you've been gambling. And they asked you to return it. Yes. How did you know, Grandpa? And you showed them your kung fu. No, I didn't. I merely struck a pose and they let me leave. And what pose was that? Well, it was very basic. You twit. I'll practice. You enjoy your wine. Wait. No need to train today? Yes, but I'll train with you. Huh? Come on. Grandpa, All fair in love and war. I'm your grandson. Rascal, not your tricks again. That is called short but dangerous. Well, I'll take the short one then.
You missed. This is called long but powerful. Whatever you say, long and short, I'll take them all. Practice makes perfect. I'm sure you're right. Rabbit, Monkey, Flat, Theory Tree, Meridian Pole, Fisherman, Flying Phoenix. Hey, I'm not through yet. The flute player, hold it. Tiger's Tail. Now let's practice. Hey, where you going? Tiger's tail. Tiger's Tail, Tripings, first, second, and third. Iron Gate, Iron Ball. This is known as following the tide. Now, here I come. A sweeping broom. Grandpa, take it easy. I'm not like you. Very far. No. Dizzy? Now I am. On the head. The cart. Casting the net. Snowflakes. Rooting a tree. The mill. Dragonfly. Forest birds. Come out. No. This bird's staying. You're not coming? Oh. Maybe a little force will help. No. I'm coming. Rolling guard. One becomes two. Two becomes four. Grandpa. You idiot. My head's sore. Shut up. Bud, stick on the back. Withdraw. Let's see whether you behave yourself. Withdraw. Sweeping strike. No. Embrace the moon. Advance to defend. The swallows jump. Why aren't you jumping? I'll jump later. Later. I'll help you. Huh? Now this is it. That's the end. What? That's the end. But I'm starting. Grandpa, stop or I'll die. How will you learn if you stop? How many times have I said, don't teach our kung fu to others, but you insist on doing it? Our kung fu isn't illegal. You can practice. You mustn't teach other people, or I'll thrash you. Well, I'll try. But you must go and get yourself a proper job, like everyone else. You idiot. Come on. Try it. Mister, will you buy? Why are you so happy? Mister, will you buy? Mister, why the hell are you so damn sad? Is it you or me who's lost someone? Now I'll serve you. Here. Mister. Death comes when we don't expect it. You need someone to handle all the arrangements for you. And now, remember that we have all types of caskets. Poor type, normal type, rich type, super rich type. Huh? And if someone comes in dressed like me, then you show them this one here. Huh? And if someone comes in dressed in filthy rags, then you show them this one here. Now, this type is meant for the likes of you. What? How can anyone be buried in this thing? It's rotten. Why not? All these coffins have been used before at least more than 3 times. More than 3? These are second hand. What second hand? When we dig them up, that is called second hand goods. Who'd buy them? Everyone. My funeral parlor has a monopoly. We sell them. Is that ethical? No talk of ethics here. Remember. Oh. Also, you will have to
to remember the various brands. Now, this is teakwood, rosewood, willowwood, and that's cardboard. When customers come, knock and let them hear. Boss, it sounds like plywood. Hey, they're not to know that. You're dumb. Come over here. Now, my precious, you're not for sale. Is it for you? Yes, no. If the price is right, then I'm willing to sell her. I have polished her every day. And don't forget to tell the client her good point. Which are? Let me show you. Now, living people would find it comfortable because it is completely airtight. They'd suffocate. But not with a built-in fan. Oh. Now, I wouldn't mind living in there. Let me demonstrate. Inside. Nice and comfortable. So cool and peaceful. Listen to this. Now, listen. Listen to this. It's like someone calling me. It's frightening. Would you like to try? It's too narrow. But it's not. It's big enough for three. My God! What the hell's happening? I was only demonstrating. Don't ask me to shut me in. Get me out. I'll kill you when I put my hands on you. You be in here, and I'll be out there. I'll kill you. What are you trying to do to me, you little bastard? God, I just can't get me out. Oh! I can't get you out. Hey, did you find him? He's nowhere. Hey, find him! Now! Damn his ass! Where the hell has he got to? I don't want trouble. If you continue to follow me, I'll break every bone in your body. Damn it! Who's your brother? We three think that you are the greatest. So would you. You're what? I can't even take care of myself, you fools. You all want to end up being like that? But my brother, we think you're the greatest. The time is right. You can make a lot of money. Why don't you make it then? I think you're all mad. Hey, we can't make it without you. I already have problems. Don't you give me any more. We wouldn't dare cause you trouble, my friend. If I do any wrong, I'll change my name to Rotten. All right? Right. And you can break my iron at any time that you like. Hey, you've nothing to lose. Come with us and meet our boss. Right. Oh. Then maybe I'll come along with you. Well, now, it's nice of you to come. And what do you think of teacher's proposal? Teacher? Who's the teacher? No teacher. Oh, my name is Teacher. Sit quickly together. They sound the same. It gives me an air of superiority. You must come from Japan. Why do you say that? An imitation. That's not funny. Little gimmicks are important. Right. If you want to succeed. Right. My friend, why don't you coach at our school? Your monthly salary will be 100 taels. On top of that, any fees will be shared by us both. Also, I'll pay when you fight. Isn't that fair? 100. 100. I want it, but then there's my grandfather. He forbids me to fight anywhere. You've no idea what he's like. Hey! All I know is I have ideas. Now, all I want is for you to fight.
but my grandpa. You wait. And that is all. But will it work? But of course it will. Now, after lunch, I'll take you to see our beautiful school. What is the everything clan? Well, we teach every type of kung fu. That's why we call the school that name. What crap? You've nothing. That's right. When we started, 2 students. And they're not paying. Isn't that disgraceful? So then, it's important to choose the right name, right? Right. My young friend, help me. A name. Now that's hard. What do you teach? We teach the SSS. No such thing. But of course, first let me explain what they stand for. 1, you're smart if you join. 2 is the silver you must pay. And lastly is our superb kung fu. What if I refuse to join? Well, then they stand for something else. Firstly, you're stupid not to join. Second, we're sorry we wasted time. And lastly, you must leave soon. Why not? Make me go. Now wait. Let me change first. If you have guts, then you'll wait. See to him. Master. Master. What's up? Business. What business? Drake akan hadir di Hanail besok, membuka penawaran resmi untuk proyek $20 miliar. Kaya telah mendapat keuntungan dari grup Drake. Memastikan penawaran betul. Ketika hasilnya diumumkan besok malam, saat itulah Kaya menjadi CEO paling dicari dalam komunitas bisnis Squad. Dan kau, mungkin kau tak memiliki akses informasi dari masyarakat elit. Maaf, kau berdiri di sini, hampir membuatku lupa kalau kau itu sampah tak berguna. Kaulah yang tidak punya akses. Penawaran terbuka. Grup Drake di Hanaya adalah atas perintahku. Oh, perintah darimu. Mengapa kau tidak bilang penguasa 6 juga mematuhi perintahmu? Benar, dia menaati perintahku. Kau sadar apa yang tadi kau katakan? Cukup. Melihat usaha kerasmu demi menyelamatkan muka, aku akan jujur padamu. Grup Drake dan keluarga Martin kami telah bekerja sama erat selama bertahun-tahun. Faktanya, kedatangan grup Drake ke Hanail ini berkat koneksiku bertahun-tahun menjalin hubungan dengan mereka. Kenapa aku tak pernah mendengar tentang kau sebelumnya? Koneksimu ya? Namamu Leo kan? Kau pikir kau itu siapa? Kau! Cukup! Tidak punya tanggung jawab, tidak berguna, idealis dan lemah. Lama mengagumimu. Apa pendapatmu? Beritahu Korea aku akan menemuinya di meja makan malam. Maksudmu, rencana kita berlanjut, tapi kau dan Kaya... Itulah sebabnya. Lanjutkan rencana. Aku menantikan reuni malam ini. Pak Martin, kenapa kita melepas penawaran? Nilainya $20 miliar. Keluarga Martin telah lama berkolaborasi dengan grup Drake. Hanya masalah waktu. Kita dapatkan 20 miliar saat keluarga Clark jatuh bangkrut. Bahkan kemampuan ayah tidak bisa menyelamatkannya. Tapi hanya dalam waktu 5 tahun, Kaya bisa membangun keluarga Clark ke puncak yang sedemikian tinggi. Kemampuannya luar biasa. Pertukaran proyek jangka pendek demi kepercayaan seorang jenius bisnis layak dilakukan. Selain itu, inti dari pesta makan malam ini sama sekali bukan tentang penawaran itu. Maksud Anda tentang orang itu? Betul. Malam ini keluarga Martin akan menemui dia melalui Pak Owen. Dengan keuntungan ini, Kaya terpaksa memanfaatkan koneksi keluarga Martin kita. Bila saja tiba, dia ditakdirkan menjadi milikku. Bagaimana dengan hubungannya dulu? Maksudmu mantannya yang tak berguna itu? Dia hanyalah badut. Orang itu bukan apa-apa bagiku. Carl, kita akan kedatangan orang penting malam ini. Jaga penampilanmu. Mereka! Aku bilang, mereka tidak memenuhi syarat. Tyler, hancurkan dirimu sepuasnya. Jangan libatkan Nyonya Clark. Kalau begitu, bagaimana jika keluarga Martin bergabung juga? Martin? Benar. Pesta malam ini bukan hanya dihadiri perwakilan grup Drake, tapi seorang yang lebih penting juga akan hadir. Dan keluarga Martin kami akan bertemu langsung dengan orang yang terhormat itu. Sekarang, apa silahnya?
Keluargamu itu sama sekali tak layak. Jika keluarga Martin bertemu langsung dengan orang itu, mereka akan dapat mengarahkan masa depan Now. Mereka tidak akan terhentikan. Desas-desusnya, dia adalah pemegang posisi tertinggi dan berada di puncak Istana Nagar. Aku tahu. Pada saat ini, kalian semua berharap mampu membuatku bertekuk lutut. Tapi maaf, kalian semua tak memenuhi syarat. Baiklah. Di seluruh provinsi Nam yang luasnya 682.755 mil persegi, kaulah satu-satunya yang berani melawan kekuatan besar Nam. Karena kau begitu ingin menentang seluruh Nam, akan kupenuhi keinginanmu. Baiklah. Di seluruh provinsi Nam yang luasnya 682.755 mil persegi, kaulah satu-satunya yang berani melawan kekuatan besar Nam. Karena kau begitu ingin menentang seluruh Nam, akan kupenuhi keinginanmu. Penjaga! Tyler, kau sungguh tidak berguna. Patahkan dulu kakinya. Mari kita lihat seberapa kuat tulang seseorang yang berani menentang Nam. Hentikan! Kalian bodoh dan juga sombong. Apa kalian tahu siapa dia sebenarnya? Mundur semua. Nona, apa kau membela dia? Awalnya ini semua bukanlah urusanmu. Sekarang kau harus meminta maaf padanya atas nama keluarga Martin, juga ayahmu, dan memohon jalan hidup bagi mereka. Apa aku tidak salah dengar? Jika aku tidak segera meminta maaf padanya, dia akan menghabisi keluargaku. Benar. Menakjubkan. Keluarga kami bukan sekedar akan menemui seseorang yang berkuasa malam ini. Demi menegakkan kekuatan dan pengaruh, keluarga kami juga punya pengaruh di Nam selama 50 tahun. Raja Provinsi Nam yang terhormat, Tuan Owen, bahkan mendukung kegiatan kami. Tidak mungkin dia bisa menghapus keluarga kami, kecuali dia punya status yang tidak terbantahkan. Siapa bisa mengakhiri keluargaku? Dasar orang bodoh yang sombong. Kau berani memukulku, lalu kenapa? Tapi kata-katamu itu hanya separuh benar. Cukup sepatah kata, keluargamu akan musnah. Yana? Ya? Sampaikan perintahku. Majukan pertemuan dengan keluarga Martin. Suruh Corey membawa pemimpin keluarga Martin menghadap padaku. Nona Jenkins, silakan diminum. Terima kasih. Tuan, mobilnya sudah datang. Baik. Setelah setengah hidupku kucurahkan dalam usaha, keluarga Martin akhirnya malam ini akan naik ke puncak. Naik ke puncak? Maafkan aku, Nona Jenkins. Aku tidak bisa menahan diri. Ketika Tuan Owen datang ke Nam, keluarga kami bergabung dalam timnya. Kami dulu jadi bahan ejekan 3 keluarga besar, Pete, Nike, dan Lloyd. Dan kini, seiring berjalannya waktu, pengaruh mereka mulai meredup dan hanya tersisa kejayaan masa lalu. Kini, mereka semua menghormati Tuan Owen, sedangkan keluarga Martin kami bukan hanya memilih pihak yang tepat, tapi juga berprospek menjadi keluarga teratas di Nam. Tuan Martin, wawasan Anda luar biasa. Nona Jenkins, jangan bercanda. Dibandingkan kalian, keluarga Martin kami masih terpaut jauh. Nam ini hanyalah tempat kecil. Apakah Nona Jenkins pernah mendengar tentang Istana Naga? Tentu saja. Kabarnya, itu adalah tempat tertua yang paling misterius yang ada di wilayah negara Kun. Betul. Istana negara yang megah selama 1 milenium. Dengan sejarah sepanjang negara Kun, para pemimpinnya sangat berpengaruh. Bahkan pemimpin lain dari wilayah sekitarnya memberikan penghormatan kepada mereka. Adalah sebuah misteri mengapa dia menghilang selama 5 tahun penuh. Tapi sekarang, dia telah datang kembali. Dia hadir di pesta malam ini? Betul. Jika keluarga kami dapat memanfaatkan kesempatan langka ini dan mendapat dukungan darinya, kami akan bisa mendominasi dan menguasai provinsi Nam. Kudoakan yang terbaik untuk Anda, Tuan Martin. Lihat, Tuan Owen mencariku lagi. Halo, Tuan Owen? Stephen, lihat apa yang dilakukan anakmu. Kuberi kau waktu 10 menit. Segera datang ke pesta untuk meminta maaf. Jika aku tak melihatmu dalam 10 menit, malam ini akan menjadi kehancuran keluargamu. Tuan Owen, bagaimana? Penjaga, siapkan mobil. Kita pergi ke pesta penawaran. Tampaknya keluarga Martin hilang kesempatan jadi keluarga teratas di Nam.
Saat melakukan perjalanan jauh dengan mobil tanpa pengemudi, Anda harus meletakkan ember lipat di dalam mobil. Ember ini dapat digunakan saat Anda ingin buang air kecil atau ingin muntah. Biasanya digunakan sebagai ember dan tidak memakan tempat saat dilipat. Halo, Paula. Undangannya sudah kudapatkan. Baiklah, tunggu aku. Aku segera datang. Paula, calon suamimu ini jauh lebih luar biasa dari yang kau kira. Nyonya Clark, pesta penawaran akan segera dimulai. Jika terus seperti ini, kita dapat nama buruk. Tyler, kau masih belum puas? Tahukah kau betapa buruk akibat perbuatanmu ini? Apa harus kau membalasnya sampai sejauh ini? Sampai sejauh apa maksudmu? Maksudmu proyek 20 miliar itu? Kau tahu dengan jelas betapa pentingnya proyek ini bagi diriku dan seluruh keluarga Clark. Jika kau terus membuat keributan, akan mengancam nyawaku. Benar. Ini sangat penting. Begitu pentingnya hingga kau rela mengabaikan hubungan 5 tahun kita.